Shalom, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dahulukan selalu bersama dengan Tuhan di setiap kehidupan atau setiap hari-hari kita, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saat ini dengan renungan yang singkat, saya percaya ada berkat Tuhan tersedia bagi setiap iman kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan rema firman Tuhan membahas tentang harta yang tak ternilai tersedia bagi orang bijak. Kita akan baca di dalam kitab Amsal, namun sebelumnya terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sangat memerlukan Engkau, sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup kami. Ajar kami, biar kami dapat mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran, kepada terang Kristus, sehingga hidup kami bersinar, bercahaya, dan menjadi saksi bagi nama Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terbatas dengan apapun, dan tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih, bersabdalah bagi kami, dan kami percaya firman-Mu lah yang mengubahkan, firman-Mu lah yang memberikan pengharapan masa depan yang indah, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Haleluya. Amin. Mari saudara, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai 22. 3 ayat saya akan bacakan. Ayat yang ke-20, sekali lagi Amsal 21 ayat yang ke-20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini sebagian besar memang ditulis oleh Raja Salomo. Kita kenal kalau membaca dari kitab pasal yang pertama, Salomo meminta kepada Tuhan bukanlah tahta, tetapi takut akan Tuhan dan juga hikmat-Nya. Saya percaya salah satu dasar harta yang paling indah, harta yang tak ternilai adalah hikmat Tuhan. Karena hikmat itu adalah pikiran Allah sendiri, ditaruh di hati, ditaruh di hidup kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mempunyai apapun, harta, uang, kedudukan, tetapi bukan itu yang membahagiakan kita, atau bukan itu yang jaminan yang kekal atau solusi satu-satunya. Tetapi solusi atau jaminan yang kekal adalah hikmat Tuhan. Bagaimana? Kita minta melalui Roh Allah itu sendiri, karena Dia adalah satu Esa, Roh Kudus yang kita sembah, Roh Allah yang kita percaya namanya Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita hikmat atau pewahyuan atau kebijakan, sehingga itu jaminan yang pasti, itulah yang menjadi pengharapan kekuatan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan juga dengan hikmat kita akan dituntun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bisa memiliki harta yang berlimpah, tetapi harta yang sesungguhnya adalah di ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Berarti
Harta yang tak ternilai ada di kediaman orang bijak. Siapakah orang bijak? Orang yang dituntun, orang yang menyalurkan kasih dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Bukan menyombongkan diri kita, bukan membanggakan diri kita, bukan menghebat-hebatkan diri kita, tetapi semata-mata semua karena ada hikmat Tuhan, sehingga tepat pada waktunya kita bisa menyalurkan kasih Tuhan. Dan dikatakan ada di kediaman orang bijak. Artinya orang bijak tidak akan kekurangan sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi saudara, mari minta roh kebijaksanaan dalam segala aspek kehidupan, kegiatan, atau pekerjaan, atau usaha, atau karya kita. Bisa melalui hal-hal itu sehingga kita dipimpin oleh Tuhan atau roh Allah itu sendiri, dan kita secara pribadi ada kebijaksanaan. Tuhan sayang, Tuhan senang kepada orang-orang yang bijak, bukan orang yang sembrono, bukan orang yang ceroboh, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ya, ini adalah suatu makna yang amat dalam. Orang bebal itu artinya orang yang tahu, tetapi orang yang tidak mau dibentuk, orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dihajar secara benar, orang yang tidak berpegang dengan prinsip firman, nilai-nilai ilahi. Dia bebal sehingga dikatakan memboroskannya. Artinya bahwa segala sesuatu sepertinya percuma, sia-sia. Tapi orang yang bijak selalu tersedia harta yang tak ternilai, yaitu harta dalam iman orang percaya. Dan ayat yang ke-21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kejarlah kasih, kejarlah kebenaran. Kebenaran artinya kita dituntun, kita mau diajar, diproses, dibentuk, dan kita siap sekalipun kita tidak sempurna. Mari saudara kejar kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran firman, kebenaran Tuhan sendiri. Waktu kita sulit untuk mengampuni, sehingga ada kebenaran, kita mudah mengampuni. Sekalipun diri kita merasa benar, tapi kita mengampuni. Karena Tuhan sebagai teladan yang luar biasa, Dia mengasihi semua manusia, dan di atas kayu salib Dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi minta roh pengampunan supaya kita mampu mengampuni orang lain, sekalipun kita merasa benar atau sekalipun dia yang benar. Mari saudara, kita minta roh pengampunan di hati kita, sehingga kita bisa menyalurkan yang namanya pengampunan, supaya Tuhan juga mengampuni kita, dan berkat Tuhan atau harta yang tak ternilai itu tidak ada halangannya karena dosa. Dan itu contoh hal kecil, tentu pasti masih luas, masih banyak lagi. Dan juga di ayat 21, akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Itu akan terjadi dalam setiap kita yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Artinya bukan karena kita merasa hebat, mampu, lebih rohani, tetapi kita mau dituntun dengan kebenaran. Kita mau ditegur, kita mau belajar, kita mau dibentuk kerohanian kita, sehingga kita di dalam Kristus terus bertumbuh di dalam terang Kristus. Di ayat yang ke-22, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Artinya
makna hikmat ini berbicara tentang ketidakmustahilan. Kalau kita orang yang bijak, dikatakan kita bisa memanjat. Artinya nilai kita lebih tinggi dari para pahlawan. Sebab kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang dipersiapkan Tuhan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Dan juga merobohkan benteng yang mereka percayai. Yang dimaksud adalah dengan kekuatan manusia, dengan harta, dengan kemampuan, dengan segala-galanya. Sekalipun itu memang penting dan kita butuh juga itu, tetapi bukan itulah yang menjadi jaminan yang kita pegang dan kita harapkan. Tetapi yang menjadi jaminan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun bagian mereka, mari kita mengandalkan Tuhan. Jadi harta yang tak ternilai itu karena Tuhan segalanya dan firman-Nya menguasai kita dan menuntun sampai akhir hidup kita. Tuhan segalanya. Yang kedua, mari kejarlah kebenaran, kasih. Bukan berarti kita dikenal oleh banyak orang diri kita, melainkan supaya kita semakin berserah dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada yang mustahil kalau kita berjalan dan dipimpin dalam kebijaksanaan atau dengan hikmat Tuhan dan juga Roh Allah itu sendiri. Itulah harta yang tak ternilai yang dunia tidak miliki. Hanya orang percaya yang sesuai, yang percaya dengan perkataan firman-Nya dan yang menghidupinya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.